We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat malam Ki Catur Benyik, seorang dalang dan koboi ngidung. Ya. Ya, oke. Saya mulai ya Ki pertanyaannya. Ya. Oke. Ki Dalang mengaku Rahwana junior. Kalau Rahwana seniornya Mbah Sujiwo Tejo. Gitu. Mengapa milih toko Rahwana, Ki? Silakan. Ya sebenarnya ketika bukan Rahwana junior ya, tapi ketika itu satu ketika saya bertemu dengan beliau, dengan Mas Tejo di dalam Yudhoningratan. Ketika itu Mas Sujiwo Tejo datang ke tempatnya Gusti Yudho, terus kita ketemu, terus kita ngobrol-ngobrol, dan kebetulan salah satu teman dekatnya Mas Tejo itu pernah datang ke rumah, terus melihat saya membuat cunduk gawang kelir, itu pakai kepalanya Rahwana gitu, dan itu difoto sama Mas Kiki, namanya Mas Kiki, difoto sama Mas Kiki terus dikirimkan ke Mas Tejo, dan Mas Tejo marah-marah gitu. Marahnya misuh-misuh dalam artian iki kurang ajar iki ana Cahyojo sing membuat gitu, dan akhirnya kita ketemu di situ, dan ya karena kita sama-sama pengagum Rahwana ya, makanya beliau adalah Rahwana senior, saya Rahwana junior. Gitu. Dan kenapa memilih tokoh Rahwana? Karena saya sangat sisi baik dari Rahwana. Karena saya 2010, Pak Sutoyo, saya 2010 pernah membuat satu karya yang saya kasih judul Pertaruhan Cinta Rahwana. Jadi di situ saya mencoba mengupas sisi baiknya Rahwana dan mencoba mengupas sisi gelapnya Rama gitu, dan itu adalah salah satu momentum saya menjadi sangat dekat dengan almarhum Ki Into Susmono, adalah momentum ketika beliau nonton karya saya itu dan beliau misuh-misuh gitu, saya dibisu-bisu habis, dan setelah itu saya diminta tolong oleh beliau untuk membuatkan satu naskah yang berjudul Dewa Ruci, tapi menggunakan versi bahasa Indonesia yang waktu itu dipentaskan di Pekan Kebudayaan Bali. Itu dan naskah itu dipakai kemana-mana, sampai sama Mas Endos dipakai juga sampai ke wayang superstar di Belanda waktu itu. Gitu. Nah, di situ saya memang mencoba mencari dan waktu itu saya tidak punya referensi dari buku apapun. Gitu. Saya hanya mencoba mencari kronologis kenapa Rahwana bisa menjadi seperti itu, karena memang yang pertama, kalau kita bicara kronologis peristiwanya, Rahwana itu lahir sudah menjadi aib keluarga, gitu kan? Dia terlahir dari pasangan yang seharusnya dia menjadi kakeknya, tetapi tiba-tiba dia menjadi ayahnya. Dan saya tidak bisa membayangkan ketika seorang anak yang ketika kalau kita analogikan ke zaman sekarang, ketika dia katakanlah TK atau SD, dia banyak dibully teman-temannya dan lain sebagainya. Dia mempunyai pasti akan mempunyai perasaan seperti itu, perasaan dendam, perasaan itu yang pertama. Jadi dia lahir di dunia sudah menjadi aib keluarga. Dan yang kedua, ketika umurnya masih kecil, dia disuruh bertapa oleh ayahnya, oleh Sang Resi Wisrawa, untuk bertapa selama 15 tahun di hutan dengan posisi kaki diangkat satu, kepala menengadah, tidak boleh makan kalau tidak ada daun jatuh, tidak boleh minum kalau tidak ada air hujan ataupun embun yang jatuh. Itu selama 15 tahun. Oke, kalau itu kita sikapi selama 15 tahun dia harus bertapa seperti itu. Artinya ada dua hal. Yang pertama, memang ayahnya sedang menggodok dia
supaya benar-benar menjadi orang yang hebat. Yang kedua, ayahnya sedang ingin menyingkirkan dia karena dia terlahir menjadi aib keluarga gitu. Nah, kalau selama bertapa ini dia tidak harus selalu dengan posisi seperti itu, dia hidup di hutan dan ketika dia harus bertahan hidup maka dia harus membunuh. Artinya hukum benar salah ini ya menurut versi dia. Aku kalau tidak makan hewan itu aku tidak akan, artinya benar salah menurut versi dia itu yang kedua hukum rimba yang terjadi ketika Rahwana bertapa di Rahwana kecil bertapa di tengah hutan. Lalu yang selanjutnya ketika dia bertapa pasti dia tidak akan mendapatkan pelajaran tentang ini hal baik, ini hal yang tidak boleh dilakukan dan lain sebagainya. Selain memang kasih sayang orang tua tidak dia dapatkan. Artinya yang ingin saya garis bawahi di sini adalah kenapa Rahwana menjadi beringas ketika masa remaja dan seterusnya. Karena ya memang dia tidak kurang mendapatkan kasih sayang orang tua dan memang tidak mendapatkan pendidikan itu. Gitu. Nah, ketika terjadi penculikan Sinta, Rahwana sebenarnya tidak menculik Sinta, tapi dia sedang mengejar pujaan hatinya yaitu Dewi Widowati yang selalu menitis ke sosok wanita-wanita itu, dan kebetulan saat itu dia menitis di raganya Sinta, dan itu terbukti selama kalau dalam cerita itu selama 5 atau 15 tahun Sinta disekap, itu setiap 40 hari sekali Rahwana datang hanya untuk menunggu kata iya dari Sinta, gitu kan. Ini banget loh, telaten banget loh ini. Selama bayangkan 15 tahun, selama 40 hari dia datang, Sinta gelem ora, urung dia pergi lagi, 40 hari datang lagi. Itu dan Sinta tidak dijamah. Nah, tetapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa tokoh Rahwana ini memang ketika dia punya satu cita-cita atau punya satu keinginan, ya apapun akan dia tempuh, dan bahkan ketika semua adik-adiknya, semua prajuritnya sudah meninggal dan Rama menawarkan untuk berdamai, dia enggak mau. Ya, aku harus bertanggung jawab atas semua perbuatan itu. Sifat-sifat yang yang gentle ini yang saya sangat suka sekali dengan tokoh Rahwana. Kira-kira seperti itu. Padahal barusan saya mau tanya, yang bagian mana yang panjenengan puji atau panjenengan idam-idamkan? Yang Rahwana kecil, remaja, dewasa, atau yang mana? Kalau tentang usia saya pikir semuanya, karena menurut saya tidak akan ada asap kalau tidak ada api gitu ya, pasti semua ada sebab akibatnya. Jadi kalau sosok mana yang paling saya idolakan ya sosok Rahwana ini. Saya tidak memandang kronologis waktu dia kecil, atau artinya ya semuanya ini adalah hukum sebab akibat, dan siapa sih kalau misalnya kita ditanya siapa sih yang mau menjadi kayak Rahwana gitu kan, nggak akan ada yang mau gitu kan. Atau mungkin itu kenangan masa lalu panjenengan? Tidak. 15 tahun ditolak Dewi Sinta. Bisa jadi ya, bisa jadi. Oke. Ki Dalang menulis, memaknai cinta tak bisa dengan senjata, melainkan dengan rasa. Apakah cinta itu harus selalu ada, Ki Dalang? Agar kita selalu melatih rasa. Saya sangat terkesan sekali dengan kalimatnya Rahwana Junior yang beliau mengatakan ya dewa, bukan Tuhan ya, dewa. Ketika Anda mengatakan bahwa apa yang aku lakukan ini salah, atau cintaku ini salah kepada Sinta, itu tapi kenapa engkau membangun istana cinta yang sangat megah di dalam hatiku? Ya, artinya bahwa perasaan cinta ini pemberian sang maha cinta, sang maha kuasa, sang maha segalanya gitu kan. Artinya ketika Rahwana punya rasa cinta, sebenarnya bukan Rahwana yang salah. Bisa jadi kenapa dia diberikan cinta kepada Sinta,
Pertanyaan kan seperti itu, bukan. Jadi kalau wayang menggerakkan dalang, ya kan? Kalau dalam bahasa Jawa ada yang mengatakan, dikatakan bahwa urip ki ming sak derma nglakoni, gitu kan. Jadi ya kita hidup ini hanya menjalankan apa yang sudah dicastingkan Tuhan kepada kita. Artinya kalau kita akhirnya menjadi profesi seorang dalang, ya jadilah dalang yang baik. Kalau kita menjadi pejabat, jadilah pejabat yang baik, dan seterusnya. Saya pikir ya anugerah, bahwa cinta itu anugerah, gitu. Oke. Tapi di satu sisi kita butuh keburukan itu nggak di dalam, seperti Rahwana. Jadi kalau bicara apa ya, mungkin kalau ada kalimat nafsu gitu ya, karena manusia tanpa ada nafsu itu dia tidak akan mungkin hidup gitu. Jadi kadang-kadang kita salah menganalogikan bahwa nafsu itu adalah sesuatu yang buruk gitu ya. Tapi menurut saya bahwa ya manusia hidup itu harus seimbang. Jadi misalnya kalau kita tidak punya nafsu, ya pasti kita juga tidak akan sehat. Kita nggak punya nafsu makan, kita tidak punya nafsu bekerja, kita tidak punya nafsu dan lain sebagainya. Jadi saya pikir ya itu tadi sebagai manusia yang menjalankan apa yang telah diberikan oleh Tuhan, ya sebaik apapun pasti tidak akan ada yang sempurna. Wow. Oke. Tanggung jawab adalah sebuah kepekaan pada situasi, bukan menyalahkan yang lain. Ini tulisan Ki Dalang. Tapi situasi memang tidak bisa dikondisikan kan, Ki Dalang? Ya. Ya, seberapa lama kita harus peka itu? Silakan. Kadang-kadang kalau saya menulis itu udah lupa itu tulisan kapan. Karena ya sama ketika misalnya gini, saya buat ketika pas kadang-kadang ide itu muncul ketika mungkin waktu cari angkringan di New York. Iya, di sana nggak ada angkringan, susah waktu itu. Jadi sesuatu itu kadang-kadang munculnya tiba-tiba, seperti misalkan menemukan nada gitu, atau menemukan lirik, atau menemukan kalimat, itu kadang-kadang seperti itu. Tapi memang ya karena situasinya seperti ini, ya yang penting Yang penting kita tidak boleh menyerah dengan keadaan. Gitu, tidak boleh menyerah dengan keadaan yang bagaimana kita tetap harus bisa bertahan dalam situasi apapun, karena memang ya kalau dalam situasi seperti ini memang banyak sekali teman-teman seniman yang memang sangat terdampak sekali, apalagi ini kalau kita bicara PSBB itu diperpanjang lagi, dari kita nggak tahu diperpanjang itu akan berapa lama, kayak STNK gitu ya. Gitu. Nah, ya artinya ya kita terima saja, dan yang penting ya bagaimana kita tetap harus bisa bertahan, yang jelas ya bertahan hidup gitu, dengan apapun caranya gitu. Nah, selama ini apa cara Ki Dalang untuk bertahan hidup, Ki? Kapan nggak ada acara, apa yang Ki Dalang lakukan? Kebetulan saya selain profesi saya adalah sebagai seorang dalang, kebetulan saya juga dari dulu sebenarnya dari sejak kecil saya suka beternak. Oh, ya. Ayam itu ya. Hobi ya. Sebenarnya hobi apapun. Ketika saya suka, terus saya coba kembang biakan, saya coba ternak gitu. Terus di sisi lain saya juga suka seperti barang-barang antik, main-main kayak gitu. Nah, artinya ketika itu sebenarnya memang untuk antisipasi, sebenarnya bukan dalam situasi pandemi seperti ini ya dulu ya. Misalnya kayak seniman itu kalau pas hari raya, katakan hari raya Idul Fitri gitu ya, itu pasti nggak punya duit. Karena sebelum itu puasa, dan puasa itu
pasti ada ya tanggapan. tanggapannya ikut puasa gitu kan. Dari pengalaman itu terus ya akhirnya ya coba-coba dengan kegiatan yang lain gitu. Nah, tapi memang awalnya dari sebuah hobi sih ya, sebuah karena nggak mungkin kita akan memulai sesuatu tanpa hobi gitu. Ya awalnya cuman coba-coba gitu ya. Tapi akhirnya terus karena ngikutin perkembangan pasar, terus seperti materi-materi itu juga selalu upgrade dengan teman-teman, selalu sharing gitu. Ya akhirnya ya alhamdulillah bisa untuk bertahan supaya kendilnya tidak guling. Gitu. Oke. Sebelum saya lanjutkan tentang wayang hip hop, Ki. Untuk performance di Jepang, di Amerika, dan di negara-negara lain, pada waktu nembang apa? Bahasa Indonesia? Ngidung bahasa Indonesia atau Jawa atau apa? Kalau soal seperti suluan, seperti kidung, jadi begini, kalau kidung itu karena itu dibahasakan Indonesia atau dibahasakan yang lain gitu, lalu memang menjadi menjadi kalau saya merasa agak aneh gitu ya. Aneh. Gitu. Tapi memang kalau orang-orang katakanlah di Eropa atau ketika di Jepang itu mereka lebih memaknai atau menikmati lantunan nadanya gitu. Karena di situ pasti selalu ada yang namanya yang translatornya itu dia selalu akan jadi ketika perform pun ketika dialog itu tetap memakai bahasa ya kita kadang-kadang kita campur dengan bahasa Indonesia tapi di situ pasti ada semacam subtitle gitu yang langsung live. Kebetulan saya punya satu teman dari asalnya dari Meksiko, namanya Mas Miguel Escobar Varela. Dulu dia di Jogja lama dan sudah seperti saudara gitu. Ya bahasa Jawanya bagus, bahasa Indonesia bagus gitu, terus bahasa Inggrisnya juga bagus gitu. Dan sekarang dia mengajar di National University di Singapura gitu. Dan ketika saya pergi ke luar harus perform atau apapun gitu, saya pasti ajak dia untuk menjadi penerjemah saya gitu. Jadi. Wow. Penerjemah Jawa ke Inggris. Ya, jadi dia akan ngedep laptop gini dan dia minta seperti kayak proyektor gitu, terus nanti dia yang ketik live gitu. Wow. Oke. Sesi saya berikutnya, Ki. Mengapa hip hop, Ki? Bukan metal, bukan punk, bukan rock. Mengapa wayang hip hop? Kalau secara teknis sebenarnya memang wayang hip hop kan lahir di 2010. Kita Tengarai lahirnya di 2010 tanggal 10 Juni kalau nggak salah waktu itu. Ya sebagai penandanya adalah job pertama kita mendapatkan job pertama kali dan itu kita tandai sebagai hari kelahiran wayang hip hop. Gitu. Dan kenapa hip hop? Karena memang di tahun itu di Jogja itu sedang atau mungkin di Indonesia ya tapi kita dari Jogja aja. Di Jogja sedang boomingnya musik hip hop gitu. Salah satunya ada teman-teman dari Jogja Hip Hop Foundation gitu kan. Dan itu dari anak-anak sampai remaja mereka sangat menyukai musik itu gitu. Dan sebenarnya kalau eksperimen wayangnya sudah lama sih, sudah sejak mungkin 2006 saya sudah mulai eksperimen dan kalau wayang hip hop sendiri sebenarnya hanya coba-coba. Jadi waktu itu teman saya itu punya beberapa stok lagu hip hop gitu kan. Terus awalnya kita cuman main-main aja. Saya mengeluarkan tokoh Punokawan dan kita seperti interaksi gitu. Terus nanti kita akan membahas apa sih lagu yang misalnya temanya lagu itu tentang apa gitu, misalnya tentang satu kesenian yang namanya sintren gitu kan. Nah, kita akan bahas itu bla 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 terus nanti masuk ke lagu. Pada awalnya seperti itu, tapi seiring berkembangnya waktu akhirnya kita membuat cerita dulu, cerita wayangnya terus nanti lagunya menyusul. Gitu dan kenapa hip hop? Karena secara teknis saya pikir hampir sama
seorang dalang dengan seorang rapper itu secara teknis hampir sama. Bahkan saya bisa katakan lebih hebat dalang. Dalang itu bisa nge-rap semalaman ya. Kalau itu udah pasti. Itu ya, artinya kan rapper ini juga, musik hip hop ini juga seperti orang bercerita kan, bercerita juga dia menggunakan rima. Kalau dalam apa teknis di kesenian tradisi ada namanya guru lagu, guru wilangan, hampir sama dengan rima. Terus teknik pengucapannya harus sesuai dengan iramanya, sesuai dengan beatnya. Terus kalau I ya ada satu I, kalau O ada satu O, itu hampir sama, secara teknis hampir sama. Nah, itu yang saya pikir, tapi bukan karena pilihannya itu ya, tapi memang kalau ditanya soal pilihan ya karena memang pengennya itu bagaimana wayang itu bisa lebih universal, dan saya pikir semua jalan bisa digunakan, tidak harus menggunakan hip hop. Saya pikir itu karena kalau kita penonton wayang itu tidak bisa orang yang sama sekali tidak tahu tentang wayang. Jadi menonton wayang kulit semalam suntuk ini paling tidak penontonnya harus ya paling tidak sudah sedikit banyak tahu ceritanya, kenal tokoh-tokohnya dan lain sebagainya. Kalau orang yang sama sekali katakanlah orang dari luar Jawa yang memang belum pernah menonton wayang tiba-tiba harus duduk dan menonton wayang tradisi gitu, dia bisa bertahan 1 jam itu sudah saya acungi jempol. Jadi memang konsepnya lebih bagaimana tak kenal maka tak sayang gitu loh. Dan memang awal-awalnya banyak komentar yang muncul dari kalangan teman-teman anak-anak muda gitu. Oh ternyata bisa juga ya wayang dicampur sama hip hop, wayang dicampur. Komentarnya lumayan positif gitu. Ya di sisi lain juga memang ada yang pro dan yang kontra, itu menurut saya hal yang biasa. Dan ceritanya berapa lama, Ki? Kalau durasi rata-rata kita ya di 1 jam, sampai 1,5 jam gitu. Kalau kita perform tunggal gitu ya, tapi kadang-kadang kalau memang performnya seperti parade gitu ya kadang-kadang cuma 1/2 jam gitu, atau mungkin cuma 15 menit, bisa seperti itu. Dan ceritanya memang tidak melulu harus mengambil dari Mahabharata Ramayana, enggak. Itu bisa cerita keseharian, dan karena konsepnya memang si Punokawan ini, si Gary, Patrick dan Bogi ini hanya semacam host, jadi dia bisa bercerita apa saja. Oke. Dan saya lihat wayangnya Ki Dalang juga dibawa ke museum di Belgium atau di mana, Ki? Oh, di wayang hip hop sudah dikoleksi di British Museum sudah, lalu di Monash University juga sudah. Oh, Australia. Ya. Oke. Dan itu desainnya Ki Dalang sendiri yang desain atau? Ya. Oke. Yang Semar pakai jeans segala itu ya? Ya. Oke. Jadi memang anatominya hampir referensinya tetap mengambil Punokawan. Jadi seperti tokoh Semar gitu. Itu tapi cuman tekniknya saja, teknik dibuat lebih ke kayak kartun Jepang gitu kan, matanya lebih diperbesar gitu supaya kesan anak-anaknya itu muncul gitu. Terus kostumnya ya fashionnya pakai fashion ala anak-anak zaman sekarang, pakai sepatu, pakai kemeja, pakai kalung yang besar ala rapper gitu. Oke. Wayang milenial, wayang hip hop sudah diciptakan. Wayang apa lagi yang akan dikreasikan, Ki? Silakan. Sebenarnya kalau wayang apa lagi itu juga karena dulu kenapa dinamakan wayang hip hop itu kan lalu memang terinspirasi atau kepancing dengan style musik yang kita bawakan. Karena saya juga pernah membuat ini wayang superhero gitu. Di situ tokoh-tokohnya ada kayak semacam Hulk gitu, ada si tokoh-tokoh Avengers saya buat semua gitu. Dan itu karena waktu itu memang by request ya. Jadi by request waktu kita perform itu temanya adalah tentang superhero. Jadi semua tamu yang hadir itu kostumnya superhero gitu, dan dari kliennya minta supaya wayang-wayangnya juga membuat wayang-wayang tokoh-tokoh superhero. Di Indonesia itu? Di Jogja. Itu malah di Jogja. Ya.
Nah, Ki, seberapa luas wayang boleh diinovasi, Ki? Saya pernah membaca buku, kalau tidak salah itu karya tulisannya Romo Sindu ya. Jadi Kelir Tanpa Batas. Jadi menurut saya seni pertunjukan itu selalu berubah dan selalu berkembang. Kalau kita mengatakan nguri-uri seni tradisi atau kita melestarikan seni tradisi yang dalam konteks itu adalah seni pertunjukan, itu kita tidak, ya kita tetap harus selalu selalu harus mengikuti perkembangan zaman. Gitu. Lain halnya ketika kita melestarikan cagar budaya. Nah, ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi kalau cagar budaya. Tidak mungkin kita akan mengecat Candi Prambanan untuk lebih cantik, tidak mungkin gitu kan, atau mempercantik dengan itu nggak mungkin. Tapi kalau ya namanya seni pertunjukan, saya pikir itu sangat luas sekali. Maksudnya selama kita tidak meninggalkan, paling tidak gini, kita tidak akan dikatakan melanggar pakem kalau kita tidak melanggar silsilah. Gitu. Silsilah artinya gini, kalau dalam wayang kulit Mahabharata gitu ya, selama Gatotkaca itu masih anaknya Werkudara, selama Wisanggeni ini masih anaknya Arjuna, ini saya pikir tidak merusak pakem. Persoalan visual mau dibahas seperti apa, ini adalah hanya bagian bagaimana kita mengemas seni tradisi ini bisa menjadi lebih menarik. Gitu aja. Oke. Nah, wayang milenial, wayang hip hop ini apakah sudah ada pakemnya sendiri, Ki? Maksudnya, ya, apakah sudah dipatenkan lah, cerita-cerita modernnya patenkan? Ya? Kalau tokoh-tokohnya sudah, jadi secara bentuk sudah. Tapi kalau ceritanya memang belum. Jadi ceritanya karena lebih tematik kan ceritanya, kita bisa bercerita tentang apa saja. Misalnya ketika awal-awal muncul konversi gas melon ini, itu saya membuat kan banyak sekali kasus gas meledak dan sebagainya gitu. Waktu itu kita juga pernah merespon itu, kita membuat satu cerita tragedi kompor gas LPG gitu. Jadi ceritanya Bagong kejeblukan kompor gas, terus dia bingung mau mencari keadilan kemana gitu. Lebih ke masalah sosial. Ya, lebih ke masalah sosial. Oke, teman-teman ada yang mau bertanya? Silakan ditulis atau buka suara. Nah, Ki, saya mau tanya, waktu nembang itu bagaimana menyesuaikan dengan musik-musik modern itu, Ki? Nggak rasa wagu gitu, tah? Saya lebih merespon. Jadi tidak semua lagu bisa. Jadi misalnya ada lagu apa nih, terus ada intronya gitu kan? Ya boleh kalau mau nyanyi. Enggak. Jadi kadang-kadang kan nada diatonis itu juga kadang-kadang ada yang itu kalau di pentatonis kan ada yang itu pelok barang. Oh ini masuknya pelok barang. Oh ini masuknya selendro gitu. Kalau mereka bermain mayor kadang-kadang itu maksudnya lebih ke selendro, dan ini bisa direspon dan enak kalau direspon dengan lirik-lirik. Sebenarnya kalau bicara soal enak atau enggak itu kalau kita nembang karena tekniknya sudah beda, teknik orang nyanyi itu teknik nyanyi sama nembang itu memang beda, dan ketika nembang ini kita masukkan ke dalam musik ini sangat kuat sekali, dia akan mendominasi, bisa jadi musiknya akan kalah gitu karena unik nada, terus cengkoknya, tekniknya itu memang lain kalau kita antara nyanyi dan nembang gitu kan. Misalnya kalau nembang Yogyaniro kang para prajurit, ini tekniknya sudah beda. Kalau misalnya mungkin juga cara pelafalannya juga pengucapannya juga beda, karena kalau bahasa Jawa itu lebih cenderung tegas semua gitu kan, tegas semua. Tapi kalau menyanyi itu kadang-kadang juga ya
menyesuaikan gitu kan dengan bahasa Indonesia dan spiritnya juga beda gitu. Makanya kadang-kadang juga kok ini bisa ya dimasukin, ya bisa aja sebenarnya, tergantung pas ini ada melodi kayak gini, oh ini kayaknya enak dimasukin Bowo Yanin Tawang Mano Lintang atau dikasih apa, kita dikasih suluan gitu juga bisa. Nggak ada pertanyaan Ki katanya. Oh, nggak ada pertanyaan. Oke, terima kasih Ki Dalang atas waktunya, atas pengetahuannya. Pak Sutoyo, terima kasih sekali Luar atas biasa. sharingnya. Wow, Ya. luar biasa. Matur sembah nuwun. Karyanya sudah dikenal sampai British Museum. Wow. Ya, terima kasih. Oke, selamat malam Ki Dalang terima kasih atas waktunya. Ya, Pak Sutoyo, selamat malam. Selamat istirahat.